في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dalam surah Hud ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji yang sangat luar biasa, wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah satu seekor binatang melata pun di atas bumi ini kecuali 'ala Allahi rizquha. Allah telah menetapkan rezeki bagi mereka. Illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Mereka semua rezekinya telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah mereka akan bekerja ataupun tidak bekerja, Allah berikan rezeki. Entah mereka beriman ataupun tidak beriman, Allah berikan rezeki. Dengan sifat maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, Allah membagikan rezeki itu kepada siapapun. Suatu ketika Ibrahim bin Adham di masa mudanya sebagai seorang yang soleh, beliau duduk kemudian dalam rangka sedang ingin menyantap sepotong roti yang dibawanya. Ketika hendak menyantap roti tersebut, tiba-tiba ada burung gagak yang mencuri rotinya. Tidak mencuri semuanya, akan tetapi hanya mencuri sepotong daripada roti tersebut. Karena jiwa muda, karena masih ada perasaan penasaran daripada Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham pun siap-siap untuk memanahnya. Akan tetapi panahan daripada Ibrahim bin Adham meleset. Akhirnya burung gagak ini terbang. Dengan rasa penasaran yang luar biasa, Ibrahim bin Adham berlari mengejar daripada burung gagak tersebut. Ketika dikejar, akhirnya Ibrahim bin Adham menemukan burung gagak tersebut tidak memakan daripada rotinya. Akan tetapi ditemukannya burung gagak tersebut hinggap di sebuah tempat. Yang mana di tempat tersebut Ibrahim bin Adham merasa kaget yang luar biasa. Subhanallah, ada apa ini? Mengapa engkau ada di sini, wahai engkau orang tua? Kata laki-laki tersebut, aku 7 hari 7 malam telah diikat di sini. Aku dirampok oleh seseorang. Sekawanan orang telah merampokku dan mereka mengambil semua daripada apa yang aku bawa. Dan aku tinggal di sini selama 7 hari dan 7 malam. Tolong bebaskan aku, kata lelaki tersebut. Dibebaskannya oleh Ibrahim bin Adham. Engkau berapa hari di sini? Aku sudah 7 hari 7 malam di sini. Bagaimana caranya engkau tidak meninggal dunia? Engkau 7 hari 7 malam. Siapa yang memberikanmu makanan? Dengan rasa letih orang tersebut menjawab, ada saja cara Allah membawakan rezeki kepadaku. Burung gagak tersebut tidak hanya hari ini membawakan roti, tapi hampir setiap waktu makan dia datang membawakan makanan yang inilah yang aku makan sehingga aku mampu menyambung hidupku. Ibrahim bin Adham pada saat itu pulang ke rumahnya, mengambil seluruh daripada hartanya dan memberikan kepada lelaki tersebut. Bersedekah semuanya. Jikalau kepada orang ini saja Allah tidak menyia-nyiakannya, apalagi bagi orang yang menuntut ilmu. Konon karena peristiwa inilah Ibrahim bin Adham keluar daripada rumahnya, pergi menuntut ilmu sehingga sampai sekarang dikenal sebagai seorang sufi yang berilmu, seorang ulama yang soleh. Di kisah yang lain, seorang soleh juga pernah berkumpul di sebuah masjid bersama dengan teman-temannya. Mereka menyantap makanan daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah rezekikan kepada mereka. Ketika mereka menyantap makanan, tiba-tiba datang seekor kucing yang seakan-akan meminta-minta daripada makanan mereka. Diberikannya daripada makanan itu tersebut sedikit untuk kucingnya. Akhirnya kucing ini berlari, kemudian kucing ini kok enggak makan makanannya. Dengan rasa penasaran kucing ini pun kembali lagi. Dan seakan-akan meminta belas kasihan daripada orang-orang yang berkumpul di sana. Meminta sedikit makanan. Berulang kali kucing ini. Apa tidak kekenyangan apa kucing ini? Akhirnya dengan rasa penasaran, pemuda tadi mengikuti seekor kucing yang berjalan. Diikutinya
Ternyata kucing tersebut tidak memakan sendiri makanannya. Kucing tersebut masuk ke dalam neruntuhan bangunan dan di sana ada kucing buta yang menanti daripada makanan yang dibawa oleh kucing yang meminta makanan tadi. Seekor kucing saja membantu kucing buta. Lalu pemuda ini berkata, jikalau seekor kucing buta saja Allah berikan jamin rezekinya, bagaimana dengan manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an, ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti akan berikan solusi dari setiap permasalahannya. Terkadang kita terlalu cepat. Terkadang kita terlalu cepat menyerah. Ya Allah, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Mungkin kita kurang bertakwa kepada Allah. Karena Allah katakan, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah tidak ada masalah baginya. Solusi itu akan selalu datang kepadanya. Yaj'al lahu makhraja, bukan hanya itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki daripada jalan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Jikalau sesuatu yang kita sangka mungkin terasa begitu biasa ketika datang kepada kita. Namun ketika kita mendapatkan rezeki yang tidak kita sangka jalannya, maka itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Bu, luar biasa banget ya Bu kisah inspiratifnya ya Bu ya. Masya Allah. Aduh, Ustadz Syam saya dari tadi ngelus dada loh. Karena kadang-kadang cara berpikir kita manusia sama cara Allah untuk adil terhadap seluruh rezeki, makhluk hidup di dunia ini tuh beda ya. Bukan hanya manusia ya. Binatang pun Allah kasih, padahal binatang gak ada tugasnya. Ya Allah. Apalagi manusia yang ditugaskan Allah sebagai wakil Allah di bumi, pasti Allah tidak meninggalkannya. Sekarang gimana cara kita berpikir baik terhadap Allah? Insya Allah. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya terhadap Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Ustadz Syam, terima kasih banyak. Aduh, Bu, ternyata kita semua Bu, udah ada rezekinya masing-masing ya Bu. Tadi kucing aja udah ada rezekinya. Bahkan Allah itu bisa memerintahkan binatang atau apapun yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk menyampaikan rezekinya kepada kita ya Bu. Tapi ibu-ibu pernah ngerasa gak sih? Kayaknya nih kalau kita udah punya uang, baru kemarin dikasih duit, gak tahu tuh duit kemana, gak jadi apa-apa Bu, gak jadi barang, bener gak Bu? Bener Bu? Ya. Berarti gak cuma saya sendiri aja ya. Ustazah Lulung mungkin merasakan hal yang sama? That's right. Waduh, oke lah kita langsung undang guru kita Ustadz Maulana. Yeah. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat di Kamis pertama di bulan Jumadil Awal. Jumadil Awal Kamis pertama, insya Allah berkah ya Amin. Ustadz. Nah berbicara tentang keberkahan nih. Ada gak sih ciri-ciri rezeki yang haram itu seperti apa sih Ustadz? Jangan-jangan nih kalau uang yang udah kita pakai kok kayaknya gak jadi apa-apa. Itu salah satu ciri-ciri rezeki yang haram. Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih, tema hari ini sangat menarik. Karena kadangkala manusia tidak sadar bahwa rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Bagaikan rezeki itu bagaikan bayangan. Bayangan itu mengikuti kita. Ketika kita mengejarnya, dia pergi. Itulah bayangan. Bayangan itu ikut terus. Dan ketahuilah ternyata rezeki tadi sudah dibahas. Oma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah dijamin rezekinya. Dalam kandungan satu pintu rezeki dibuka. Pintu pusat. Maka bayi itu makan lewat pusat.
lahir dibuka 2 pintu rezeki, kanan dan kiri, ASI namanya. Setelah itu 2 tahun kemudian ada 4 rezeki, 2 dari minuman, 2 dari makanan, 2 dari air dan susu, makanan, tumbuhan dan hewan. Tapi ternyata ada rezeki yang haram. Mau tahu? Mau. Ciri-ciri rezeki yang haram yang jelas tidak memberikan manfaat atau kebaikan di dalamnya. Maka ada 4 ciri-cirinya. Ciri yang pertama, mudah menguap. Tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Pernah lihat minyak? Ada yang pernah lihat minyak? Sering. Sering lihat minyak? Bapak pernah lihat minyak? Pernah. Pernah. Jangan-jangan Bapak penjual minyak. Pernah lihat minyak. Minyak itu menguap. Tidak ada kelihatan. Mohon maaf kepada semuanya. Rezeki itu yang halal itu pasti kelihatan hasilnya. Ada hasilnya, ada kelihatan. Tapi kalau rezeki yang haram tidak ada kelihatan. Berapa puluh juta pun tidak ada terlihat. Gak usah sebut angkanya ya. Apalagi membawa penyakit sehingga menggerogoti dia, sehingga habis rezekinya. Ada orang pendapatannya 10 juta. Mau Bu? Tapi pengeluarannya 20 juta. Gak jadi. Nggak jadi. Orang di kampung mungkin uang 1 juta 1 bulan cukup. Karena kenapa? Keluar sudah ada cabai. Karena ada pohon cabainya. Ke belakang ada sayur. Di belakang ternyata ada sawah. Amanlah dia. Alhamdulillah. Jamaah. Anaknya tidak sakit-sakitan. Kalau kita sakit-sakitan. Orang miskin penyakitnya paling ya panula, mencret. Orang kayak itu. Jamaah. Apalagi tidak membawa ketenangan. Rezeki yang tidak membawa ketenangan, tidak tenang hidupnya. Gelisah. Coba. Dia berusaha untuk cari makanan, mencuri. Tapi kalau rezeki yang halal, santai aja kita. Ayo silakan mau beli apa. Ayo singgah sini. Itu halal itu. Tapi kalau rezeki yang haram, saya pernah ketemu waktu itu naik. Saya lagi main air di pesantren jam 2 malam. Tiba-tiba aku lihat ada yang manjat. Berusaha untuk masuk di jendela. Saya liatin, ya Allah ini pencuri, kasihan banget ini. Setengah mati dia masuk kepalanya. Susah. Saya cuma gitu. Pergi, aku tidak bilang-bilang. Ternyata besok pagi saya ketemu. Wow! Sekiranya saya teriak semalam, dia digebukin. Tapi ketika saya berteriak tadi malam, tapi besok paginya saya ketemuan. Wow! Nah, jadi rezeki yang menenangkan itulah, mohon maaf. Harta, rezeki, karunia, tentram, nikmat. Bisa jadi harta itu belum tentu rezekimu. Belum tentu rezekimu. Bu, lagi pelihara ayam. Perusahaan pakan ayam. Pertanyaannya, yang penjual pakan ayam itu pernah makan makanan itu? Enggak lah. Berarti rezekinya ayam. Betul. Tuh. Apalagi yang kedua, mudah-mudahan kita jadi rezeki dan bisa menjadi keamanan. Ingat, carilah rezeki yang membuat kita tenang. Amin. Kalau tidak tenang, berarti itu bukan halal itu. Yang halal itu menenangkan itu. Menenangkan, ketawa, sama anaknya, keluarga, bahagia. Rezeki orang pulang-pulang. Dari mana? Anaknya nangis, semuanya tidak ada ketenangan. Anak menangis, istri cemberut, suami susah tidur. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan rezeki ini bisa mengantarkan kita dekat dengan Allah. Amin. Jadi ingat, ciri rezeki itu yang tidak berkah, tidak halal, menguap, cepat menguap, berpenyakit, membawa tidak ketenangan, dan tidak membawa dekat kepada Allah. Tidak membawa Jadi usahakan rezeki itu bisa dekat kepada Allah, bisa bermanfaat.
Masya Semakin Allah. banyak manfaatnya, semakin bagus rezekimu. Gitu ya. Kalau orang membiayai satu orang istrinya, berarti cocok berumah tangga. Oh, Kalau tapi bisa tambah lagi, kalau tidak bisa berarti hanya hidup sendiri. Hanya Ada hidup rumah, ada mobil, ada uang, tapi tidak ada istri, berarti tidak kaya dia. oh, kayak itu kalau kita punya istri, punya pasangan dalam Bisa manfaat. bisa manfaat. Apalagi kalau bermanfaat sama tetangga, Iya. satu kampung, satu provinsi, satu Indonesia, Iya. itu luar biasa. Jadi kalau belum punya istri, belum kaya ya. Belum. Oh. Ngomongin siapa sih, saya pura-pura nggak tahu loh. Mari. Oh, Tapi gitu. saya tidak ada keinginan untuk menyinggung siapapun. Iya betul, yang penting kita belajar ya Ustaz Iya. Maulana ya, bahwa rezeki itu apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai? Baju ini rezeki nih. Rezeki. Yang kita makan rezeki. Itu rezeki. Tapi tabungan juga bukan rezeki. Ini rezeki, tapi Ya. belum tentu harta saya. Belum Karena tentu. ini punyanya wardrobe Trans Ya TV. Allah, terima Tapi kasih rezeki banyak. saya karena saya yang pakai. Oh betul, Yes. jazakallah khair Ustaz Maulana, Masya Allah Bu. Seger ya Bu, pagi-pagi lihat Ustaz Maulana ya Bu. Segar Langsung banget. semangat gitu, apalagi ngomongin rezeki Bu. Ya Allah, kalau udah suami kasih rezeki, apa yang kita pakai itu namanya rezeki. Alhamdulillah, insya Allah berkah. Nah sekarang kita mau mengundang guru kita nih, Ustazah Lulung. Terima kasih Kakak Caca Frederica. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Ustazah, Apa tuh? nih nggak tahu ya ini masalah ibu-ibu jamaah yang ada di rumah atau ini masalah saya sendiri nih. Masalah kita semua. Masalah kita semua. Kadang-kadang kita tuh udah setengah mati kerja, cari uang, banting tulang ya Bu. Waduh, pokoknya tuh Banting rasanya udah tulang, banting segala macem ya. gitu. Tapi kok kayaknya tuh nggak cukup aja. Iya, iya, Ada benar. nggak sih hal-hal atau sifat-sifat yang menghambat rezeki kita itu mudah datang sama kita? Jangan-jangan kita pernah melakukan dosa atau apa sih Ustazah? Mohon tausiahnya. Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Mau tahu banget Aduh, dong. subhanallah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lila. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Yang semangat, Amma. Begitu dong bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja. Ngomongin soal rezeki ini adalah turun naik ya kan. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit. Ya nggak pemirsa? Alhamdulillah hari ini kita akan bahas mudah-mudahan pulang dari sini banyaklah rezeki kita. Rezeki teman yang soleha, rezeki doa-doa dari guru-guru kita. Semoga guru kita tidak bosan mendoakan kita. Yang penting jangan males intinya. Ya kan? Yang penting satu jangan berangkat pergi pagi pulang pagi nggak apa-apa. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Semoga saja pulang nanti dompetku terisi. Amin. Gak usah protes, gak usah protes. Yang nyanyi siapa? Yang nyanyi siapa? Umi. Ya, jadi kalau kita ngomong rezeki, apa sih penghambatnya? Yang pertama paling banyak tuh adalah males. Maunya minta doang, ya kan? Kerjanya nggak mau. Ketika ngeliat orang hidupnya enak, tuh hidupnya enak banget ya. Ya iyalah dia kerja. Nah kalau kita males siapa yang mau ngasih? Kalau kata mahfuzot dinyatakan ijhat wal taksal walatakun gofilan. Berjuanglah, jangan males. Dan jangan kamu lalai, cuman ngeliatin doang, gimana mau datang rezeki. Emang sih yang tadi namanya orang tua dalam cerita guru kita Ustadz Syam, dia dibawain roti dari burung gagak, itu kan karena dia sakit, karena dia tidak bisa bergerak. Nah kita yang sehat, jangan males, itu yang pertama. Walatakun gofilan, jangan lalai. Karena apa? Fana dalmatul ukba lima yatakasalu. Penyesalan bagi orang yang memang dia itu males, itu yang pertama. Kita mau ngasih ayat, ngasih hadis, kalau dia malas percuma. Dan yang kedua, jangan apa? Jangan sampai dia tuh sering tidur habis subuh. Ini subhanallah nih bunda-bunda subhanallah ya. Hari ini kita ngaji di Islam itu. Indah. Mudah-mudahan rezekinya barokah. Amin. Dan yang paling sering nih Kak Caca, orang itu suka putus hubungan tali silaturahim sama keluarganya. Silaturahim itu adalah hubungan antara keluarga karena satu rahim dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan saudaranya, dengan ipar. Ini kadang-kadang sama temen setia. Temennya minta traktir, traktirin. Coba abangnya, empoknya minta traktir, apaan lo? Putus hubungan silaturahim. Padahal dalam salah satu hadis dinyatakan, man yuridu
ayun sa'afi atharihi wa yubsatu fi rizkihi fal yasir rahimahu. Dalam hadis riwayat dinyatakan bahwasanya barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberikan rezekinya, maka sambung tali silaturahim. Udah pada bayan belum mami iparnya? Udah pada bayan belum mama mantu, mama mertuanya? Alhamdulillah. Gimana mau rezekian, silaturahimnya putus. Mas itu ya tuh bapak kamu ya, ibu kamu ya. Ibu dia ibu kita coy. Masa cinta sama anaknya doang? Mak dia mak kita, ya nggak Pak Ustadz? Bapaknya dia bapaknya kita. Lakinya dia bukan laki kita. Itu masalahnya. Yang ketiga. Dalam salah satu hadis Nabi, ketika kita ini mulai ada banyak halangan rezeki, karena mungkin kita berbuat kemusyrikan. Jangan duduk depan pintu, ntar kagak ada jodohnya. Kata siapa? Orang besok lamaran. Jadi jangan yang namanya kita dosa musyrikan apa? Dalam hadis dinyatakan yang namanya rezeki itu kadang naik, kadang tuh. Kadang naik, kadang tuh. Tuh 2, 3, kadang naik. Turun. Nah begitu dong, ibu aja kadang naik, kadang turun. Semangatnya maksudnya. Ya nggak coy? Jadi dinyatakan dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berdiri di hadapan kami Rasulullah sallallahu alaihi. Ketika berdiri bihamsi kalimatin, beliau mengucapkan 5 kalimat. Yang pertama, innallaha la yanamu wa la yambaghi lahu ayyanama. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur. Jadi enggak usah takut rezeki itu diambil orang. Kenapa terhalangi? Karena musyrik. Karena dia berpikir yang ngasih rezeki itu gue adalah bos gue, kerjaan gue. Semuanya Allah. 1000 kali kita minta sama orang kalau bukan rezeki nggak nyampe. Itu penghalangnya. Karena nggak yakin sama Allah. Kalimat kedua apa pemirsa? Bahwasanya yahfidul kisto wa yarfa'uhu. Allah akan turunkan timbangan rezeki. Allah akan naikkan timbangan rezeki. So kita harus terus berjuang. Yang halal harus kita cari, Amin. yang haram kalau bisa kita hindari. Agar terhalang dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Amin, amin ya Allah, Gitu. ya Rabbal Alamin. Oh artinya gitu ya, berarti kadang-kadang ada dosa-dosa musyrik kita yang kecil-kecil yang kita kadang suka nggak Sering, sadar. apalagi mak-mak pengajian Cin, rempong PKK ya Cin. Ngaji ke sono kemari, mau foto sama Kak Caca nih, aku di tengah. Jangan bertiga, yang tengah mati. Oh, Gue dong yang mati ya kan. itu salah satu musyrik. Musyrik. Padahal tiga-tiganya kan insya Allah mati kita Insya Allah semua. mati. Kan Kita- kita semua calon jenazah. That's right. Oh gitu. Calon foto model, Oh apa? buku Yasin. Masya Allah. Artinya gitu ya, jadi kita harus belajar tuh tentang dosa-dosa kemusyrikan Harus kecil. belajar. Kayak misalkan kita alhamdulillah dapat rezeki dari Allah melalui Trans TV. Alhamdulillah gitu. barokallah. Jadi melalui ya. Alhamdulillah ya Allah, ayam Dapat beb rezeki. bawain aku duit dari Allah, Dari dari Allah suami. melalui. Gitu. Melalui. Jadi itu cara pola pikirnya That's ya right, Ustazah that's right. Lulung. Jazakillah khair, terima Wa kasih iyyakum. banyak. Nanti kita akan Mohon izin belajar lagi. berguru. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita langsung mau mengundang Ustadz Ashari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah tadi seru banget nih ngomongin tentang rezeki, penghalang-penghalang yang membuat rezeki kita seret tadi sama Ustazah Lulung. Nah berbicara tentang rezeki ada yang halal, ada yang haram. Kadang-kadang nih kalau kita udah kerja di suatu tempat, udah nyaman, udah punya pendapatan, padahal kita tahu kalau itu sebenarnya tidak halal atau haram. Misalkan maaf, menjajakan minuman keras gitu. Kita kan sudah Padahal biasanya minuman cair ya, ini keras ya. bingung ya, Iya, saya juga terus, bingung itu oke. negaknya gimana, saya juga Iya. bingung. Udah jelas kan nggak boleh, tapi kita kerja di situ misalkan gitu ya. Tapi kalau kita mau keluar dari situ, terus anak istri mau makan apa? Bingung, Iya. padahal kita tahu itu salah Betul. gitu. Itu udah pasti karena tingkat keimanan kepada Allah itu lemah. Dan gimana sih hubungannya tentang rezeki haram dengan tauhid kepada Allah? Mohon tausiahnya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus, apakah ada hubungan antara keimanan atau ketauhidan dengan seseorang kemudian mencari nafkah pekerjaan yang halal atau yang haram? Jelas ada. Kita kembali ke ayat Al-Baqarah 168 itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ibu-ibu. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Allah menyuruh kita untuk mencari rizki yang halal dan thayyib.
Dan panggilan Allah itu berlaku kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Tapi ketika nanti di ayat 172 Al-Baqarah, Allah menggunakan panggilan Nida'ur Rahman li ahlil iman untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan lagi manusia yang dipanggil. Wahai orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah yang baik-baik terkait apa yang Allah sudah rizkikan kepadamu. Perhatikan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pemirsa yang ada di rumah. Di ayat 168 yang Allah panggil manusia. Dan Allah perintahkan cari makanan yang halal dan yang baik. Tapi ketika Allah memanggil orang beriman, Allah hanya menyuruh kita makanlah yang baik-baik saja. Allah tidak gunakan kata yang halal. Kenapa itu? Karena Allah sudah menjamin dengan keimanannya dia tidak mungkin mencari makanan yang haram. Tidak mencari rizki yang haram. Allah sudah jamin itu. Karenanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Faham sampai di sini ibu-ibu? Jadi orang beriman dengan keimanannya, dengan komitmen keberagamaannya tidak mungkin mencari makanan yang haram. Karena itu yang paling penting kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halal, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Cari makanan yang baik-baik. Makanya banyak orang yang sudah beriman, beragama, tapi kolesterolnya tinggi. Karena makan jeroan, tetelan, halal sih. Tapi belum tentu thayyib buat dia. Nah, ini makanya kemudian tugas kita sebagai orang beriman sudah mendapat rizki yang halal. Sudah? Kalau begitu pilihlah rizki yang terbaik buat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang bisa mencari rizki yang haram? Pertama, karena pengen instan itu. Ibu-ibu, saya pengen tanya. Ibu-ibu pengen kerja sebulan dapat gaji sebulan atau kerja sehari dapat gaji sebulan? Sehari dapat sebulan. Nah itu pengen instan itu. Oh gitu gak boleh Pak Ustadz? Itu tangga awal kita tergoda dengan setan. Yang kedua, ibu-ibu pengen yang mana nih? Coba pilih. Nabung 10 tahun baru bisa daftar haji atau nggak nabung tapi langsung bisa berangkat? Gak nabung langsung berangkat. Mau tahu gimana caranya? Jual tanah. Jual surat. Jual surat, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Islam itu indah. Karenanya iman itu sangat mempengaruhi kita. Bagaimana iman bisa menjaga kita untuk agar tidak terkontaminasi mengambil rizki yang haram. Bekerja yang haram. Bekerja di tempat yang haram. Prosesnya haram. Menyajikannya haram. Tidak. Yang menetralisir itu adalah iman. Pegang ini kuat baik-baik. Kata Nabi SAW. Ayyuhan nas. Hei manusia. Inna ahadakum layyamut hatta yastakmila rizqah. Ketahuilah kata Nabi SAW, seluruh kalian manusia nggak bakal meninggal atau nggak bakal dicabut nyawanya oleh Allah sebelum rizkinya total sudah diberikan Allah sebagaimana yang sudah direncanakan sebelum dia lahir. Ustaz Maulana tadi sebelum anak lahir sudah dikasih rizki, betul? Betul? Dan sampai sekarang rizki kita nggak bakal satu butir rizki pun tidak diberikan Allah. Kalau sudah sempurna baru Allah wafatkan. Ketika mensyarahkan hadis ini, seorang ulama kemudian memberikan cerita yang menarik. Ada seorang yang kemudian jatuh ke dalam sumur. Dia minta tolong. Lalu kemudian seseorang menolong orang ini, diambil dari sumur. Lalu kemudian diselamatkan. Orang yang sudah selamat dari sumur ini diberikan air susu. Yang menyelamatkan ini nanya ibu-ibu, gimana kronologinya? Gimana ceritanya kok bisa kamu masuk ke dalam sumur? Orang yang masuk sumur tadi kemudian bangkit. Dia praktekkan gimana ceritanya, kronologinya. Jadi begini, tadi saya jalan ke sini, lalu kemudian saya ke sini, saya dekat ke sumur, saya naik ke sumur, saya jatuh. Ternyata ketika dia menceritakan itu, dia benar-benar jatuh yang kedua kalinya. Ketika dia jatuh yang kedua kalinya, meninggal dunia. Orang-orang bertanya kepada orang soleh, wahai orang soleh, kenapa orang ini baru meninggal yang kedua kalinya? Kok nggak dari tadi aja? Apa kata orang soleh ini? Dia sengaja diselamatkan Allah karena masih ada satu rizkinya yang belum sempurna. Minum susu tadi. Allahu Akbar. Kalau kita meyakini ini dengan keimanan, tidak mungkin iman kita mencelakakan kita sehingga kita
bekerja dengan kerja yang haram. Tidak mungkin. Karenanya yakini tidak mungkin rizki kita kurang sebelum kita meninggal dunia. Pasti Allah sempurnakan. Artinya sangat erat kaitannya Sangat erat. ketauhidan dengan Keimanan, ketauhidan. Benar. dengan bagaimana cara kita mencari rezeki dan Benar. memakan rezeki kita Benar. tersebut. Karena tadi sangat menarik yang Ustadz Ashari katakan bahwa sesuatu yang baik, yang halal belum tentu baik. Ya, Misalkan kayak gula, benar. halal, Halal. tapi nggak baik buat orang yang maaf punya penyakit diabetes. Benar. Gitu. Artinya orang-orang mukmin ini ya udah insya Allah makanannya halal. Tinggal mencari yang mana yang baik buat dirinya. Makan Insya buah-buahan dulu. Benar. Jangan makan gorengan dulu. Ya. Oke, jazakallah khair. Ustadz Ashari terima kasih Sama-sama. banyak. Jamaah, Yeay. halal Bu. Halal, halal, halal. Apanya yang halal Bu? Rezekinya insya Allah ya Bu ya. Nah buat jamaah yang ada di rumah setelah ini kita akan masuk nih ke segmen Yuk Baca Al-Quran. Jadi silahkan dipersiapkan Al-Qurannya. Dan juga akan ada tausiah dari Ustazah Lulung. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, Yeay. oh jamaah. Alhamdulillah.